Halo, balik lagi bareng aku. Kali ini kita akan membahas shock hipovolemik dari mulai pengertian, tanda gejala, tata laksana, sampai klasifikasi dari perdarahan yang terjadi. Kita mulai dari pengertiannya. Shock hipovolemik adalah sebuah kondisi shock yang disebabkan oleh kehilangan cairan intravaskular yang umumnya cairan yang hilang yaitu berupa plasma ataupun darah. Kehilangan darah oleh luka yang terbuka merupakan salah satu penyebab umum, namun kehilangan darah yang tidak terlihat juga dapat ditemukan pada perdarahan abdominal, jaringan retroperitoneal ataupun pada jaringan di sekitar retakan tulang. Penyebab dari shock hipovolemik ada berbagai macam, diantaranya yaitu perdarahan, di mana contohnya ada hematom subkapsular hati, aneurisma aorta pecah, ataupun perdarahan gastrointestinal dan terjadi trauma. Kemudian poin yang kedua yaitu kehilangan plasma, baik diakibatkan oleh luka bakar, pankreatitis, desquamasi kulit, ataupun sindrom dumping. Dan yang terakhir yaitu kehilangan cairan ekstraseluler yang disebabkan oleh muntah atau vomitus, dehidrasi, diare, terapi diuretik yang sangat agresif, diabetes insipidus, ataupun insufisiensi adrenal. Kita lanjut ya. Terjadinya shock itu terdiri dari 3 fase, di mana ada fase kompensasi, fase dekompensasi, dan yang terakhir yaitu fase shock irreversible. Kita bahas dari yang pertama yaitu fase kompensasi, di mana tahap kompensasi adalah tahap awal shock saat tubuh masih mampu menjaga fungsi normalnya. Tanda gejalanya yang didapatkan yaitu adanya kulit pucat akibat penurunan sirkulasi, kemudian peningkatan denyut nadi ringan, tekanan darahnya tapi masih normal ya, ada gelisah dan juga ada pengisian pembuluh darah yang lama atau ditandai dengan CRT lebih dari nilai normal. Kemudian gejala pada tahap ini biasanya sulit untuk dideteksi, apalagi kalau pasiennya masih terlihat seperti orang yang normal ataupun orang yang tidak mengalami kondisi shock. Kita lanjut ke fase yang kedua yaitu fase dekompensasi. Fase dekompensasi adalah tahap yang terjadi di mana tubuh akan berupaya menjaga organ-organ vital, yaitu dengan mengurangi aliran darah ke lengan, tungkai, dan perut, dan mengutamakan aliran pada daerah-daerah penting ataupun organ-organ penting seperti otak, jantung, dan paru. Tanda gejalanya seperti apa? Tanda gejala yang muncul pada fase dekompensasi yang pertama adalah adanya rasa haus yang hebat, kemudian terjadinya peningkatan denyut nadi, kemudian ada penurunan tekanan darah, akralnya dingin, pucat, serta kesadaran sudah mulai terganggu, dan biasanya juga urin outputnya juga mulai menurun ya teman-teman. Fase shock yang selanjutnya yaitu fase shock irreversible, di mana jika pada tahap dekompensasi tidak dilakukan pertolongan sesegera mungkin atau rehidrasi cairan sesegera mungkin, maka aliran darah akan mengalir sangat lambat sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah yang drastis dan penurunan juga denyut jantung. Mekanisme pertahanan tubuh akan mengutamakan aliran darah ke otak dan jantung, sehingga aliran ke organ-organ yang lainnya seperti organ hati, ginjal juga akan menurun, sehingga akan mengakibatkan kerusakan organ karena aliran darah hanya difokuskan pada tempat-tempat tertentu saja. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa salah satu penyebab shock hipovolemik adalah terjadinya perdarahan, di mana ini ada klasifikasi tingkat perdarahan, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 serta kelas 4. Nah, mulai dari kehilangan darah, untuk kelas 1 itu kehilangan darahnya sampai dengan 750 mili. Sementara kelas 2 yaitu 750 sampai 1500, kelas 3 yaitu 1500 sampai 2000 mili. Kalau kelas 4 itu kehilangan darahnya lebih dari 2000 mili atau 2 liter. Untuk prosentase kehilangan volume cairan tubuhnya, pada kelas 1 kehilangan sampai dengan 15%, kelas 2 15 sampai 30%, kelas 3 30 sampai 40%, sementara kelas 4 itu kehilangan cairannya bisa lebih dari 40%. Untuk kecepatan nadi, kelas 1 itu kurang dari 100 kali per menit. Untuk kelas 2 nadinya lebih dari 100 tapi nggak nyampe 120. Kelas 3 nadinya lebih dari 120 tapi tidak sampai di 140, sementara kelas 4 itu lebih dari 140. Untuk tekanan darahnya pada kelas 1 sampai kelas 2 itu cenderung masih normal, sementara kelas 3 dan kelas 4 itu sudah mulai menurun teman-teman. Untuk tekanan nadi untuk kelas 1 itu cenderung normal ataupun kadang juga meningkat, sementara kelas 2, kelas 3, dan kelas 4
4 yaitu menurun. Untuk kecepatan pernafasannya atau respiratory rate-nya untuk kelas 1 yaitu 14 sampai 20 kali per menit, kelas 2 kisaran 20 sampai 30 kali per menit, kelas 3 yaitu 30 sampai 40 kali per menit, sementara kelas 4 itu meningkat sampai dengan 40 kali per menit. Untuk urin outputnya per jamnya, kalau kelas 1 per jamnya masih 30 mili, kemudian kelas 2 itu 20 sampai 30 mili per kilogram berat badan per jam, kemudian kelas 3 yaitu antara 5 sampai 15, berarti sudah terjadi penurunan urin output, sementara yang kelas 4 yaitu kurang dari 5 cc per jam per kilogram berat badan. Kita lanjut untuk status mentalnya. Untuk kelas 1 sedikit cemas, kelas 2 cemas ringan, kelas 3 sudah mulai cemas dan bingung, sementara kelas 4 sudah bingung dan sampai di kondisi letargi. Kemudian warna kulitnya untuk kelas 1 itu normal, kelas 2, kelas 3 itu pucat warna kulitnya, kalau kelas 4 itu sudah mulai putih warna kulitnya dikarenakan sudah terjadi penurunan sirkulasi. Kemudian yang terakhir untuk penggantian cairan yang hilang. Kalau kelas 1 sama kelas 2 cukup diberikan penggantian cairan dengan kristaloid saja. Sementara kelas 3 dan kelas 4 bisa dikombin antara penggantian cairan kristaloid dan produk darah. Kemudian kita lanjut ke tanda-tanda shock, di mana tanda-tanda shock itu yang pertama ada penurunan tingkat kesadaran yang diakibatkan oleh penurunan perfusi cerebral. Kemudian ada warna kulit pucat, bisa juga cyanosis. Kemudian ada pulsasi yang terlalu cepat ataupun bahkan terlalu lambat, bisa kurang dari 60 ataupun lebih dari 120, dan kualitas pulsasinya itu lemah teman-temannya, atau pas waktu kita raba denyut nadinya lemah. Dan yang terakhir akral dingin. Kalau ada tanda dari salah satu dari 4 ini, bisa kita klasifikasikan bahwa pasien kita kemungkinan terjadi shock. Lalu tata laksananya seperti apa ya? Kita bahas yuk. Jika shock yang terjadi diakibatkan oleh terjadinya perdarahan, semisal karena fraktur, maka yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan penekanan secara langsung atau direct pressure pada daerah yang mengalami perdarahan dengan perban steril ataupun bantalan kain bersih. Ada trauma amputasi atau jika perdarahan tidak dapat ditangani dengan penekanan langsung, maka dapat dilakukan dengan torniket, di mana torniket ini harus digunakan sedistal mungkin atau di atas luka. Bila perdarahan tidak berhenti setelah dilakukan penekanan secara langsung dan torniket, maka kolaborasikan untuk pemberian hemostatik agen. Dan yang terakhir, setelah dilakukan hemostatik agen, kalau memang tidak berhenti, ya sudah kita anjurkan untuk dilakukan pembedahan. Ya teman-teman, aku lupa menginformasikan sesuatu bahwa pemasangan torniket ini tidak boleh dipasang terlalu lama, harus kita evaluasi setiap 15 menit sekali dengan tujuan untuk mencegah agar tidak terjadinya sindroma kompartemen. Setelah perdarahan sudah tertangani, maka kita fokuskan untuk mengimobilisasi fraktur atau patah tulang yang terjadi. Mana tujuan imobilisasi ini untuk mengurangi perdarahan yang terjadi serta mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Lalu penggantian cairannya seperti apa? Mari kita bahas. Penggantian cairannya, jika ada tanda-tanda shock, maka lakukan segera resusitasi cairan dengan pasang IV line 2 jalur. Dan jangan lupa juga lakukan pengambilan sampel darah untuk cross matching. Setelah IV line terpasang, maka cairan yang diberikan yaitu cairan kristaloid hangat dengan suhu 37-40 derajat. Terus gimana cara ngehangatinnya Kak? Jadi ada alat yang bernama infus warmer, nanti ditempatkan di alat situ dan kita setting suhunya kisaran 37-40 derajat. Volume cairan yang diberikan gimana Kak? Kita berikan sebanyak 1 liter pada dewasa, atau kalau pada anak-anak yang berat badannya kurang dari 40 kilo, kita berikan 20 mili per kilogram berat badannya, dengan catatan cairan yang diberikan itu di loading ya atau diguyur. Kemudian yang terakhir, kita evaluasi kembali tanda-tanda shock dan tekanan darahnya jika sudah kita lakukan rehidrasi, dan jika tidak efektif maka bisa kita kolaborasikan untuk pemberian transfusi darah sesuai dengan kondisi pasiennya. Kita lanjut ya. Selain penting untuk melakukan rehidrasi cairan, kita juga penting sekali untuk melakukan evaluasi terhadap rehidrasi cairan yang kita lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara pemasangan Foley kateter ataupun kateter urin dengan tujuannya untuk mengevaluasi cairan yang masuk. Di mana nilai normalnya untuk output urin dewasa yaitu 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam, sementara anak-anak 1 sampai 2 mili per kilogram berat badan per jam. Pemantauan terhadap output urin ini sangat penting sekali untuk mengevaluasi cairan yang sudah kita berikan apakah sudah sesuai atau belum. Juga nggak semua pasien itu bisa dipasang Foley kateter
kateter, di mana Foley kateter itu ada kontraindikasinya. Kontraindikasi yang pertama yaitu terjadinya uretra, di mana adanya hematom skrotum pada pria, ekimosis pada perineum, perdarahan pada orifisium uretra eksterna, ataupun posisi prostat melayang ataupun tidak teraba. Kemudian pada kondisi fraktur pelvis juga tidak boleh dilakukan Foley kateter. Lupa teman-teman, ketika urin sudah keluar, maka buang urin yang pertama, kemudian tampung urin yang selanjutnya. Siapa tahu nanti kita butuh untuk dilakukan pemeriksaan. Gimana? Setelah aku jelasin, sudah paham kan terkait shock hipovolemik, tanda gejala dan tata laksananya? So, aplikasikan, dan shock hipovolemik ini sering sekali muncul pada saat UKOM, jadi jangan lupa dipelajari dan dipahami. Kalau ada rekomendasi untuk video selanjutnya mau bahas apa, jangan lupa tulis di kolom komentar. Bantu untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu jika memang dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.